This is hard for me too, Paige. Halo teman-teman, apa kabar? Semoga kalian selalu sehat ya. Masih di bulan kasih sayang, kali ini kutipan video akan menceritakan film romance berjudul The Vow. Didasari oleh kisah nyata, film ini rilis tahun 2012. Diperankan Channing Tatum sebagai Leo dan Rachel McAdams sebagai Paige. Serta alur cerita yang sederhana namun sukses membuat haru. Langsung saja kita mulai alur ceritanya. Di tengah salju yang lebat, Leo dan Paige keluar dari bioskop. Buru-buru mereka masuk mobil karena udara sangat dingin. Sebelum pergi, Leo menghangatkan tangan Paige yang kedinginan. Di perjalanan, mereka asik tertawa bersama. Mobil berhenti di lampu merah. Paige menggoda Leo, mengajaknya berhubungan di dalam mobil. Menurut teori yang ia baca, hal itu akan membuat perempuan cepat hamil. Paige pun melepaskan sabuk pengamannya dan mencium Leo. Akibat jalan licin, terdapat truk besar yang mengerem mendadak hingga menabrak mobil mereka. Paige yang tidak memakai sabuk pengaman terpental ke depan. Mereka pun segera dilarikan ke rumah sakit. 4 tahun silam menjadi awal pertemuan mereka. Paige dan Leo saling tertarik pada pandangan pertama. Leo memberanikan diri mengajak Paige minum bersama. Setelah itu, mereka berdua mulai berpacaran. Di rumah sakit, Leo sudah tersadar. Keadaannya tidak begitu parah, sementara Paige masih koma. Dari hasil CT scan, Paige mengalami cedera otak. Setelah Leo sembuh, ia selalu menemani istrinya. Kembali ke masa lalu, Leo melamar Paige di depan teman-temannya. Paige menjawab bersedia dengan ciuman. Leo dan Paige pun melangsungkan pernikahan di suatu museum tanpa izin. Paige mengucap janji pernikahan yang ditulis di daftar menu kafe favorit mereka. Paige berjanji akan selalu mencintai Leo. Giliran Leo mengucap janji. Ia akan selalu mencintai Paige, tak peduli masalahnya. Mereka akan selalu temukan jalan untuk bersama. Akhirnya mereka resmi menjadi suami istri. Tak lama security datang. Semua pun berlari kabur. Leo dan Paige berhenti di bawah Cloud Gate dan berciuman sebagai sepasang suami istri. Paige seorang seniman. Ia frustasi karena belum dapat menyelesaikan karya pesanan kliennya. Melihat itu, Leo mencoba menghibur Paige dengan memuji bongkahan yang ternyata hanyalah puing dari sisa karya Paige. Mood Paige kembali senang karena merasa Leo sangat peduli dan mencintainya. Beberapa hari berlalu, Paige sadar dari koma. Namun Paige kehilangan sebagian ingatannya. Ia bahkan tidak mengenali suaminya. Terang saja Leo kaget, ia sangat sedih. Malam hari, Paige membangunkan Leo. Ia merasa lapar. Di kantin, Paige kaget mengetahui kalau dirinya adalah pemahat. Seingatnya, ia menjalani studi hukum. Besoknya, waktu Leo ke rumah sakit, ia mencari Paige yang tidak ada di kasur. Suster jaga memberitahu kalau Paige telah pindah ke ruang VIP. Leo langsung menuju ke sana. Di sana telah ada ibu dan ayah Paige. Leo memperkenalkan diri untuk pertama kalinya. Ayah Paige marah karena tidak diberitahu oleh Leo atas kecelakaan putrinya. Leo meminta maaf, sementara Paige bingung menyadari Leo belum pernah bertemu dengan orang tuanya. Lantas, dokter menyarankan Paige kembali ke rutinitasnya. Antara Leo dan orang tua Paige memperebutkan membawa Paige pulang. Menurut orang tuanya, lebih baik Paige dirawat oleh orang yang diingatnya. Melihat pertengkaran itu, dokter meminta orang tua Paige pulang, selagi Paige memutuskan. Ketika makan bersama, Paige menanyai perihal Leo yang tidak pernah bertemu orang tuanya. Leo menjawab, Paige berhenti menemui keluarganya sebelum bertemu Leo. Paige ingin masuk institut seni dan pindah ke kota, sementara ayah Paige memaksa putrinya kuliah hukum. Berbeda dengan yang diingat Paige, bahwa ia nyaman menekuni hukum dan dirinya sedang bertunangan dengan laki-laki bernama Jeremy. Lalu Paige pun beranjak pergi. Ia tidak yakin jika nanti pulang bersama Leo, laki-laki yang tidak diingatnya. Besoknya, ketika Paige siap pulang dengan orang tuanya, Leo memberikan rekaman voicemail sebelum kecelakaan. Terdengar Paige mengabari Leo kalau dirinya masih di studio. Paige juga berkata ia merindukan Leo dan mengajak Leo menghabiskan waktu bersama. I guess I could just try it out. Emery and married him. It must have been for some reason. Sesampainya di rumah, Paige kaget dengan pesta kejutan kepulangannya. Hadir teman-teman yang tidak diingatnya. Paige menghindar, nampak belum siap.
Terpaksa, Leo membubarkan pesta tersebut. Ia lalu meminta maaf pada Paige. Paige marah karena merasa konyol dikelilingi orang yang menurutnya asing. Ia meminta Leo keluar dari kamar. Pagi harinya, Paige sudah lebih baik. Di tengah sarapan, mereka membicarakan hal-hal yang tidak diingat Paige. Seperti pekerjaan Leo yang menjalankan bisnis studio rekaman, serta Paige yang menjadi vegetarian. Leo mengajak Paige melihat studio pahatnya, namun Paige menolak karena masih belum siap. Leo pun pergi bekerja. Di rumah, Paige menemukan video pernikahan mereka dan menontonnya. Selepas itu, Paige berjalan-jalan sendirian, namun dirinya malah tersasar. Ketika Leo pulang tidak menemukan Paige, Leo panik segera mencari istrinya. Sementara Paige meminjam telepon untuk menghubungi ibunya agar menjemputnya. Saat Paige pulang, Leo terlihat sangat khawatir. Paige menjelaskan dirinya tersasar. Ia tidak membawa handphone, juga tidak ingat nomor Leo. Paige lalu mengajak Leo datang ke undangan makan malam dari ibunya. Di sana, Paige bertemu Gwen, adiknya. Gwen mengabari kalau ia sudah bertunangan dan akan segera menikah. Paige gembira mendengarnya. Acara makan malam berlangsung. Ayah Paige menanyakan tentang orang tua Leo. Leo berkata dirinya ialah yatim piatu. Ayah Paige kemudian menanyakan pekerjaan Leo. Antusias, Leo menjelaskan pekerjaannya sebagai produser musik. Tapi seluruh keluarga nampak tidak tertarik. Sehabis makan malam, Gwen mengajak Paige dan Leo pergi ke restoran. Tempat teman-teman lama Paige berkumpul, termasuk mantan tunangan Paige, Jeremy. Leo hanya terdiam melihat Paige menatap dalam Jeremy. Di sela pekerjaan, Leo bercerita kejadian semalam dengan temannya. Temannya menanyakan hal yang membuat Paige senang. Leo bilang jika Paige senang digelitik olehnya. Leo pun disarankan melakukan hal itu, siapa tahu Paige akan mengingatnya. Di tempat lain, Paige menghampiri Jeremy, menanyakan tentang hubungan mereka. Jeremy berkata kalau Paige memutuskannya. Jeremy juga berterus terang kalau ia sedang berpacaran dengan wanita lain. Paige mengerti. Sebelum pulang, Paige dan Jeremy berpelukan. Terbawa perasaan, tidak sengaja mereka berciuman. Atas kejadian itu, mereka saling meminta maaf. Sampai rumah, Leo mendapati Paige menyusun foto-foto untuk membantu memulihkan ingatannya. Namun Paige malah semakin bingung. Di sela berbincang-bincang, Leo menggelitik Paige. Sayangnya, reaksi Paige tidak sesuai yang diharapkan. Paige nampak kurang menyukainya. Suasana menjadi canggung. Esoknya, Leo diminta menunjukkan studio milik Paige. Dengan semangat, Leo mengantarnya. Leo memperlihatkan proyek karya Paige yang masih belum selesai. Leo meminta Paige mencoba melanjutkan karyanya, tapi Paige bahkan tidak tahu menggunakan alat pahat. Leo berinisiatif memutar musik dengan keras, karena biasanya Paige akan larut bekerja dalam alunan musik. Semakin bingung, Paige berteriak pada Leo agar mematikan musik. Kesabaran Leo habis. Ia balik membentak Paige. Leo berkata, ini bukan berat hanya bagi Paige, tapi juga baginya. Pulang bekerja, Leo membawakan Paige roti kesukaannya. Tetapi ia malah mendapati Paige dijemput ayahnya untuk tinggal di rumah orang tuanya, dengan alasan ingin membantu persiapan pernikahan Gwen. Bahkan Paige telah menelepon kliennya untuk membatalkan proyek dan mengembalikan pembayaran dengan uang yang dipinjamkan ayahnya. Beberapa hari kemudian, Paige ditemani ibunya ke rumah sakit untuk memeriksakan keadaannya. Kesehatan Paige baik, namun ingatannya belum juga pulih. Dokter meminta izin untuk bicara berdua dengan Paige. Setelah ibu Paige keluar, dokter mengatakan kalau Paige harus mencari tahu kehidupan yang tidak ia ingat. Jika tidak, dokter khawatir Paige hidup dipenuhi rasa takut akan masa lalu. Ketika Leo datang ke pesta masa lajang Gwen, Paige dan Leo berbicara. Leo mengajak Paige berkencan, memulai dari awal kembali. Leo berpikir ia akan membuat Paige jatuh cinta seperti dulu. Paige menerima ajakan Leo. Malam harinya, Leo datang menjemput Paige. Dibawanya Paige ke tempat parkir pertama kali keduanya bertemu. Lalu makan malam di kafe favorit mereka. Usai makan malam, Leo lanjut membawa Paige ke danau. Leo bercerita kalau 1 bulan sekali, Paige dan Leo memiliki kebiasaan berenang di danau waktu tengah malam, tanpa menggunakan pakaian. Paige awalnya ragu, namun kemudian memutuskan ikut melepaskan pakaian dan berenang bersama Leo. Paige sangat menyukai momen kencan itu. Ia mulai membuka diri pada Leo. Selesai kencan, Leo mengantar Paige ke rumah orang tuanya. Leo mengatakan dirinya mencintai Paige.
Namun Paige belum bisa mengatakan hal yang sama. Besoknya, ayah Paige berbicara, ia telah mengurus pendaftaran Paige untuk meneruskan pendidikan hukum. Mendengar itu, Paige senang berterima kasih pada ayahnya. Acara pernikahan Gwen pun tiba. Leo hadir di sana sebagai tamu. Bagai orang asing, Leo menyendiri, sementara Paige asik berpesta. Tiba-tiba, ayah Paige menghampiri Leo. Ia tahu bisnis Leo akan bangkrut akibat memiliki banyak hutang. Ayah Paige pun menawarkan melunasi hutang-hutang itu jika Leo bersedia menceraikan Paige. Karena gaya hidup Leo dan keluarga mereka berbeda. Leo menolak tegas. Ia berkata ayah Paige seorang munafik karena sebelum Paige amnesia, tidak pernah sekalipun ayahnya menghubungi putrinya. Akhirnya, Leo masuk ke dalam, menunggu Paige. Lalu Jeremy menghampiri. Ia meledek Leo bagaikan orang asing di tengah pesta keluarga. Hal itu membuat kekesalan Leo bertambah. Leo balik berkata bahwa Paige dulu bercerita ia ragu saat menjalin hubungan dengan Jeremy. Jeremy membalas menceritakan peristiwa tempo hari saat Paige mencium dirinya. Dan Jeremy juga berencana akan tidur dengan Paige. Spontan saja Leo menghantam Jeremy. Melihat kejadian itu, Paige kecewa dan berlari keluar. Diikuti Leo menjelaskan dirinya putus asa. Semuanya telah dilakukan demi menyelamatkan pernikahan mereka. Leo sadar ia akan terus menjadi orang asing bagi Paige. Dengan perasaan sedih, Leo memutuskan hubungannya dengan Paige. Kini, studio seni milik Paige telah dikosongkan Leo. Surat perceraian juga telah Leo tanda tangani. Beberapa hari berlalu, Paige bertemu teman lamanya, Diane. Diane mencoba menghindar, namun Paige memanggilnya. Diane tidak tahu Paige amnesia. Ia meminta maaf atas kesalahannya dulu yang telah berselingkuh dengan ayah Paige. Kemudian Gwen datang membuat Diane pergi. Syok mendengar itu, Paige segera pulang menemui ibunya. Paige mengungkapkan amarahnya karena keluarganya telah memanfaatkan amnesia Paige demi menutupi masa lalu itu. Padahal, Paige pergi dari rumah karena hal tersebut. Ibu Paige meminta maaf. Ia hanya takut kehilangan Paige kedua kalinya. Lalu Paige menemui Leo. Ia bertanya apa Leo tahu mengenai perselingkuhan ayahnya dulu. Leo menjawab iya. Leo tidak menceritakan pada Paige karena tidak ingin membuat Paige menjauh dari keluarganya. Di kampus, Paige tanpa sadar mulai asik menggambar lagi. Kemudian saat Paige bertemu dengan Jeremy, Jeremy berkata ia telah memutuskan pacarnya dan berharap bisa kembali bersama Paige. Namun Paige tidak bisa menerimanya karena ia masih mencari jati diri yang sebenarnya. Dengan berat hati, Jeremy menerima keputusan itu. Selang beberapa hari, Paige bicara pada ayahnya bahwa ingin berhenti sekolah hukum dan tinggal di apartemen di kota. Ayahnya merasa bersalah, menganggap keputusan Paige karena perselingkuhan ayahnya dulu. Paige menyangkal, ia hanya ingin melakukan apa yang ia sukai. Ia juga berjanji tidak akan menjauhi keluarganya lagi. Kini Paige kembali menekuni bidang seni, sementara Leo fokus dengan bisnisnya di studio rekaman. Saat Paige sedang memberes-bereskan barang, ia melihat janji pernikahannya yang ada di menu kafe. Hingga pada malam di musim salju, Leo datang ke kafe favoritnya. Namun sayang, kafe itu tutup. Tidak disangka ia bertemu Paige. Paige berkata dirinya telah pindah 6 bulan lalu ke sana. Paige dan Leo sama-sama belum memiliki pasangan. Mereka pun pergi berdua ke tempat yang belum pernah dikunjungi, dan film selesai. Kabarnya, pasangan yang menginspirasi film ini telah menikah dan memiliki 2 anak. Pada akhirnya, jodoh dan juga cinta mampu mengalahkan ingatan yang hilang. Semoga kalian suka dengan video ini ya. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton.